Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 5 APA mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik yang beranggotakan Erika, Mardana Ayu Lestari, dan Novia Ramadhania. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai konsep analisis laporan keuangan pemerintah. Adapun subtopik yang akan dibahas yaitu pengertian analisis laporan keuangan pemerintah, tujuan analisis laporan keuangan pemerintah, langkah-langkah analisis laporan keuangan pemerintah, dan keterbatasan analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan pemerintah. Apa itu analisis laporan keuangan pemerintah? Analisis laporan keuangan pemerintah adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit-unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan. Artinya, analisis laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah melalui pos-pos yang ada di laporan keuangan pemerintah. Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas. Dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambilnya. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian yang bersifat dugaan, ketidakpastian, pertimbangan pribadi, dan lain sebagainya. Analisis laporan keuangan dapat menunjukkan adanya kesalahan proses akuntansi. Dengan demikian, akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2014, latar belakang perlunya dilakukan analisis atas laporan keuangan yaitu 1. Kelengkapan laporan keuangan termasuk lampiran memenuhi persyaratan sesuai ketentuan atau tidak. 2. Terdapat perbedaan antara data yang disajikan dalam hard copy atau soft copy dengan CALK. 3. Pengungkapan dalam CALK seringkali kurang informatif. Karakteristik dari analisis laporan keuangan. Menurut Mahmudi, ada 4 karakteristik dari analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, relevan, yang artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat pengambilan keputusan untuk pengguna. Yang kedua, andal, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, yaitu informasi dalam laporan keuangan pemerintah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral. Kemudian yang ketiga, dapat dibandingkan. Artinya, laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan akuntansi yang sama. Dan yang terakhir, dapat dipahami. Artinya, laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Dalam Handbook Program Pendidikan Non-Gelar Auditor Sektor Publik, karakteristik dari analisis laporan keuangan dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada laporan keuangan utama. Fokus analisis ditunjukkan pada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK.
Yang kedua, memuat analisis hubungan. Dalam hal ini, analisis laporan keuangan menguraikan hubungan pos-pos dalam satu laporan keuangan, hubungan pos-pos antar laporan keuangan, serta perbandingan dan kecenderungan pos-pos tersebut. Yang ketiga, memuat implikasi dan prediksi. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kejadian atau transaksi masa lalu sekaligus untuk meramalkan prospek keuangan di masa mendatang. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh kemampuan analis. Bila terdapat beberapa analis atas satu informasi yang sama, kemungkinan masing-masing analis dapat memberikan hasil analisis yang berbeda pula. Tujuan analisis laporan keuangan pemerintah. Menurut FAUD 2016, tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah adalah untuk hal-hal berikut. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas. Kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas. Ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi penggunaan sumber daya ekonomi. Keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Kelima, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Keenam, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Manfaat analisis laporan keuangan menurut Mahmudi 2016. Yang pertama, menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar pos maupun antar laporan yang dapat digunakan untuk prediksi ranting dan lain sebagainya. Yang keempat, menilai perkembangan dan pencapaian diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang. Kelima, dapat mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, dapat mengetahui komposisi struktur keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas tersebut. Langkah-langkah analisis laporan keuangan. Menurut Mahmudi, tahun 2016, langkah-langkah atau tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu: yang pertama, menilai kinerja makro. Keberhasilan atau kegagalan kinerja makro dapat dilihat dari laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro. Misalnya, di bidang ekonomi, menyangkut tingkat inflasi. Di bidang pemerintahan, menyangkut indeks good governance, indeks korupsi dan indeks kepuasan pelayanan, dan lain-lain. Jika kinerja makro kurang baik, maka besar kemungkinan kinerja mikro juga kurang baik. Yang kedua, menilai kinerja program atau kegiatan. Yang ketiga, penilaian kinerja program atau kegiatan dapat dilihat dari LKPJ atau LAKIP. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dinilai dari aspek 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berubah, yaitu yang pertama, kelengkapan laporan keuangan, memastikan seluruh unsur laporan keuangan berupa LRA, neraca, LO, LPE, dan CALK sudah dibuat dan dicetak. Kegiatan analisis laporan keuangan yang kedua, yaitu validitas data, memastikan angka data informasi yang disajikan dalam cetakan hard copy, soft copy, dan CALK secara konsisten sama. Selanjutnya, jika terdapat perbaikan revisi laporan keuangan, maka perbaikan revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya. Kegiatan analisis laporan keuangan yang ketiga, yaitu akurasi angka yang disajikan,
memastikan angka data informasi yang disajikan dalam cetakan hard copy, soft copy, dan CALK akurat. Kegiatan analisis laporan keuangan yang keempat, yaitu ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun. Memastikan persamaan akuntansi dasar, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas terpenuhi. Selanjutnya, memastikan akun-akun terkait dengan transaksi transfer ke daerah dan dana desa telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar. Selanjutnya, memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal. Kegiatan analisis laporan keuangan yang kelima, yaitu pengungkapan angka pada unsur-unsur atau pos-pos laporan keuangan dalam CALK. Memastikan setiap akun dalam LRA, neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CALK. Selanjutnya, memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup atau tidak kurang dan tidak berlebihan. Keterbatasan analisis laporan keuangan. Akurasi analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pada analisis laporan keuangan itu sendiri terdapat keterbatasan yang inherent, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sifat laporan keuangan adalah historis. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu, bukan kondisi saat ini. Akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. Yang kedua, informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum. Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan taksiran dalam laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan, tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi yang cenderung bersifat subjektif. Misalnya, estimasi atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Yang keempat, hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif. Informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Sedangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah bukan hanya informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif. Dan yang kelima, laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Laporan keuangan yang menjadi objek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, akan tetapi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran, melainkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.